Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ruben Amorim meluapkan amarahnya di ruang ganti setelah kekalahan Brighton yang sangat tragis. Meja-meja dibalik, kursi-kursi ditendang, dan setiap pemain diberitahu bahwa mereka harus berbenah atau menyerah. Amarahnya begitu buruk hingga air mata mengalir dan para pemain terdiam. Gimana ya teman-teman ya? Ini kita masih belum membahas apakah berita ini benar atau tidak. Tapi kalau melihat kemarahan Ruben Amorim, waduh, aku langsung berpikir ini pelatih sepak bola atau pelatih silat gitu. Kok sewerem ngono ya, sampai meja-meja terbalik, kursi-kursi ditendang. Bahkan kabarnya Ruben Amorim sampai merusak TV di dalam ruang ganti yang biasanya digunakan untuk menyesuaikan taktik dalam mempersiapkan pertandingan di lapangan gitu loh. Dan harus segera diperbaiki sebelum laga melawan Rangers. Ini kalau kita melihat kemarahan Ruben Amorim ini benar-benar menunjukkan bahwa dia kayak udah muak gitu loh. Kalau memang berita ini benar gitu ya, dia benar-benar muak dengan kualitas pemain Manchester United. Bagaimana tidak, biasanya kalau kita melihat kekalahan-kekalahan Manchester United sebelumnya ini kan Ruben Amorim hanya mendiamkan keadaan. Di ruang ganti dia tidak memberikan sepatah kata pun gitu loh. Tapi saat melawan Brighton kemarin memang tidak bisa dipungkiri ya. Jangankan Ruben Amorim, semua penonton, semua fans itu pasti marah gitu loh. Kalau sampai dia di ruang ganti benar-benar melakukan seperti itu, menurutku itu hal yang wajar ya. Dan kita tidak bisa menyalahkan pelatih gitu loh. Pasalnya para pemain juga masih nggak bisa konsisten gitu loh. Setelah bagus melawan Liverpool, melawan Arsenal bagus, melawan Southampton sempat goyang, sempat tidak bisa mengendalikan lapangan gitu loh, tidak bisa mendominasi permainan. Terus kemarin saat melawan Brighton tambah lebih memalukan lagi. Itu pun sudah sudah ada bantuan dari penalti. Gol dari Brighton sempat dianulir. Nah ini kalau misalkan nggak ada hal-hal seperti itu kan bisa-bisa 4-0 gitu loh skor akhir. Satu shot on target ke gawang Brighton itu pun dari penalti, ini kacau sih. Maksudku hal yang tidak bisa ditoleransi dalam sebuah pertandingan terutama di Old Trafford. Dan Ruben Amorim dari beberapa rentetan kekalahan sejak kedatangannya sebagai pelatih baru Manchester United, tampaknya dia sudah sangat muak ya, wis muntap lah, ibarat wis ngempet ngamuk itu wis gak iso dipendem maneh lho. Dan kemarahan seperti ini kan belum pernah terjadi sejak era Sir Alex Ferguson gitu loh. Ya kalau Sir Alex Ferguson sampai sepatu dilempar ke Beckham itu kan ya kalau zaman dulu wajar ya. Tapi ini melihat meja-meja dibalik, kursi ditendang, TV dirusak, memang cukup berlebihan. Tapi itu menunjukkan ekspresi kemarahan yang tak terbendung gitu loh menurutku. Dan ya kalaupun benar seperti itu dan semua pemain menangis dan terdiam, harusnya sih benar-benar bisa introspeksi ya. Karena ya mau bagaimanapun tetap kesalahan-kesalahan individu itu masih sering terjadi. Bahkan aku yakin ya, saat semua orang terdiam, beberapa pemain menangis, merasa bersalah atas buruknya penampilan saat melawan Brighton. Kayaknya tetap ada satu pemain yang masih cengar-cengir gitu loh. Kayaknya itu Onana ya, anjing Onana ini. Maksudku dia yang selalu menjadi pusat perhatian dalam kekalahan di beberapa pertandingan Manchester United gitu loh. Ketika waduh, suasana ruang ganti udah panas gitu ya. Dia nutup mulut sambil
Sing sabar lur, sabar lur. Yang penting bayaran jangkep. Anak-anak kayak gitu pasti, wadeli anjane. Tapi dari berita-berita seperti ini ya teman-teman, jujur di lain sisi itu aku jadi selalu mempertanyakan gitu. Ketika Manchester United mengalami kemenangan atau bahkan kekalahan, situasi di dalam ruang ganti itu kenapa bisa sampai tercium oleh media? Bahkan sekelas ya oke lah kalah memalukannya, tapi kemarahan-kemarahan sampai meja ditendang, meja dibalik, kursi ditendang, TV-TV dirusak. Ini kan antara memang kebenarannya seperti itu atau kebenarannya memang marah tapi ditambahi bumbu-bumbu yang membuat suatu narasi itu menjadi lebih heboh. Ya kita nggak ada yang tahu ya, tapi ketika beberapa media memberitakan hal tersebut, ya kemungkinannya memang seperti itu. Bahkan ketika diwawancarai after match Ruben Amorim, sempat ada video yang menunjukkan bahwa ya di sisi kanan ini memang terlihat ada luka-luka kecil gitu loh. Dan dicocok logi ya, namanya netizen gitu, dicocok logi bahwa kejadiannya memang benar adanya. Tapi apa ya, dari kemarahan itu sih aku berharap ya para pemain ini benar-benar berbenah, bukan hanya apa ya, masuk telinga kanan keluar beli gorengan gitu loh. Ya ya nggak ada artinya gitu. Harusnya ya memang seperti ini. Kalau marah ya ayo, harus dievaluasi bareng-bareng. Dan Ruben Amorim tipikal orang ini yang apa adanya gitu loh. Ketika di depan media pun dia juga menyampaikan apa adanya. Bahkan dia berani bilang bahwa ini adalah tim Manchester United terburuk sepanjang sejarah. Ini menunjukkan bahwa sejelek itu kualitas pemain Manchester United saat ini. Nggak bisa dipungkiri, tapi dengan kejadian ini aku berharap para pemain ini bisa benar-benar melakukan evaluasi, melakukan introspeksi bahwasanya ya kalau kita bermain di klub sebesar Manchester United ya harus bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kita dituntut menunjukkan hasil yang positif di setiap pertandingan gitu. Satu kali kemenangan, satu kali kekalahan, berikutnya seperti itu hasil yang tidak bisa diterima sebetulnya. Karena apapun yang kamu lakukan, semua mata itu tertuju kepada Manchester United. Ya menang diliput media, kalah apalagi, kalah dengan skor memalukan itu juga pasti akan menjadi bulan-bulanan media. Pasti para fans juga akan marah, akan mengkritik. Belum manajemen juga pasti tidak bisa menerima hasil buruk yang terus-terusan terjadi. Dan mulai terlihat ya pemain-pemain yang tidak bisa menunjukkan kualitasnya ya satu persatu akan dilepas. Dimulai dari Anthony. Ya semangat ya para pemain dan jangan sampai hal ini kembali terulang di era Ruben Amorim. Harusnya sudah mulai diperbaiki lah. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, mending dirajam aja pemain-pemainnya itu sih nggak jelas sih. Wis dirajam. Sawate watu rame-rame cek kapok. Terutama Onana itu ya melama aja nih. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah menyusun daftar target penyerang setelah menyiapkan langkah untuk mendatangkan Patrick Dorgu dengan harapan dapat mengisi dua posisi prioritas mereka di jendela transfer ini. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Liam Delap, dan Jonathan David semuanya sedang dipantau oleh pencari bakat klub. Ini kalau kita membicarakan terkait pemain yang akan didatangkan Manchester United memang masih harus lebih bersabar ya teman-teman. Ini kalau kita membicarakan pemain pertama yang kemungkinan akan didatangkan yaitu Patrick Dorgu, ini kan masih dalam tahap negosiasi. Dan Manchester United sudah memberikan penawaran sebesar 25 juta pound sterling. Tapi pihak dari Leeds itu menginginkan di angka sekitar 34 juta pound sterling. Ya masih ada selisih 9 jutaan. Masih belum ada kesepakatan dari kedua pihak klub. Mungkin di beberapa hari mendatang atau
sampai akhir pekan harusnya sudah deal karena mengingat jadwal di bursa transfer yang sudah mepet. Terus kalau kita melihat potensi Manchester United dalam mendatangkan striker baru, memang kalau kita lihat nama-nama dari Bryan Mbeumo ini secara performa memang luar biasa. Dia bisa menjadi opsi lini serang yang sangat bagus dari pengalamannya bersama Brentford di Premier League sudah tidak perlu diragukan lagi, otomatis masa adaptasinya akan lebih cepat. Dia bisa jadi striker juga atau winger kanan. Jadi ada tambahan amunisi di lini serang yang sudah berpengalaman. Usianya juga masih muda, 25 tahun, dan secara progres sudah cukup signifikan di Premier League. Terus kalau Matheus Cunha ini memang cukup bagus. Sempat menjebol gawang Manchester United di musim ini lewat sepak pojok ya. Tapi Matheus Cunha ini kan kontraknya mau habis ya kalau nggak salah, dan pihak manajemen ini enggan untuk memperpanjang kontrak karena masalah attitude. Nah, attitude dari Matheus Cunha ini memang apa ya, seringkali lebih ke arah yang negatif. Karena beberapa pertandingan di musim ini dia terlibat apa ya, berseteru dengan wasit terkait keputusan-keputusan yang mungkin merugikan pihak Wolves maupun sang pemain. Maka dari itu kayaknya pihak manajemen juga lebih mempertimbangkan terkait sikap-sikap yang harusnya tidak ditunjukkan oleh Matheus Cunha sebagai pesepak bola profesional. Dan yang dikhawatirkan kalau misalkan Manchester United merekrut Cunha ini, takutnya ketika berada di Manchester United ya attitude-nya ini tidak apa ya, tidak memberikan dampak yang positif bagi klub gitu loh. Takutnya ya dia juga melakukan hal itu ketika menjadi pemain Manchester United, dan ini harus benar-benar dipertimbangkan oleh manajemen. Ya percuma ya kalau kamu punya pemain yang hebat secara kualitas bagus tapi attitude-nya masih jelek gitu loh. Tentu Ruben Amorim tidak akan mentoleransi hal-hal seperti itu. Terus Liam Delap ini kan ya lumayan ya, masih muda juga, berusia 21 tahun, striker Ipswich ini. Tapi ya secara konsistensi menurutku masih belum bisa dibuktikan dan masih terlalu dini untuk merekrut striker-striker muda, karena Manchester ini juga sudah punya 2 striker muda. Harus mencari striker yang udah matang, yang lebih bisa memberikan jaminan gol di setiap pertandingan. Terus yang terakhir untuk Jonathan David ini ya menurutku masih 50-50 karena kontraknya juga akan habis. Jadi di bursa transfer musim panas dia statusnya bebas transfer ya kalau aku nggak salah. Mungkin bisa jadi opsi yang bagus bagi Manchester United. Tapi kalau merekrut striker lain dari liga di luar Premier League, nah ini yang akan menjadi PR tersendiri untuk masa adaptasi. Untuk menyesuaikan tempo dengan klub-klub di Premier League. Takutnya ya karena masa adaptasi yang dibutuhkan lebih lama, otomatis ya tidak bisa memberikan dampak yang signifikan di paruh musim ini. Maka dari itu untuk pilihan yang paling bagus dan realistis menurutku ya Bryan Mbeumo itu. Untuk ketiga nama lainnya menurutku masih kurang bisa menjamin lah untuk mengangkat sisi lini serang Manchester United. Tapi ya kita akan melihat beberapa hari ke depan apakah setelah kesepakatan Patrick Dorgu ini benar-benar sudah disetujui, sudah down deal, sudah here we go, Manchester United akan bergerak cepat untuk mendatangkan striker baru. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Tim asuhan Marcus Rashford hari ini mengadakan pertemuan dengan Direktur Barcelona. Barcelona sangat ingin merekrut Rashford dan dia terbuka untuk pindah. Tetapi itu tergantung pada pemain yang akan dilepas, seperti Eric Garcia atau Ansu Fati. Oh, ini singkat aja teman-temannya, memang untuk berita Marcus Rashford ini masih belum selesai. Saga Rashford ini masih belum berakhir teman-teman. Bahkan beberapa klub yang awalnya gencar, mengincar, sangat tertarik, satu persatu mulai tumbang. Satu persatu mulai menjauh dari kesepakatan. Seperti AC Milan,
Terus ya kabarnya AS Monaco juga tertarik, tapi ya tidak ada langkah konkret. Terus Borussia Dortmund tertarik, tapi dalam hal peminjaman pemain. Kalau untuk kewajiban untuk membeli masih belum bisa dipastikan. Dan sekarang Barcelona juga memang tertarik, tapi harus ada penjualan pemain terlebih dahulu. Situasinya tidak berbeda jauh dengan Manchester United karena masalah keuangan di manajemen klub ya. Kita tidak bisa menyalahkan karena dari Rashford sendiri juga apa ya, barang ini bagus, Cuk. Tapi sebagus-bagusnya barang, kalau dia ada cacatnya, kalau harganya overpriced, juga pasti sulit terjual. Nah, hal itu yang sedang terjadi oleh Marcus Rashford saat ini. Ya, kita eh, berpikiran positif saja ya. Semoga di musim ini tetap terjual. Karena kabarnya juga Rashford sudah fit kebugarannya dan dia siap memberikan 100% ketika dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Rashford, jangan kepedean. Emang di pertandingan-pertandingan sebelumnya kamu tidak memberikan 100%, bahkan cenderung minus gitu loh. Jadi jangan berharap Ruben Amorim memberikan kesempatan kesekian kalinya buat kamu gitu loh. Kalau kamu di awal-awal sudah bisa menunjukkan dedikasimu bagi klub, bisa memberikan segalanya ketika Ruben Amorim memberimu kesempatan, kamu pasti tidak akan dijual, kamu pasti tidak akan dilepas. Bahkan dari era Ten Hag pun kamu sudah diberikan banyak kesempatan, tapi ya kamu tidak bisa memberikan kualitas terbaikmu, tidak bisa menunjukkan konsistensi. Bahkan jangankan 100% ya, kamu siap memberikan 100% bagi klub. Para fans, para manajemen mungkin tuntutannya hanya satu. Kamu mau lari pressing lawan aja, wis. Jangan males-malesan. Jangan jadi Anthony Martial part 2 kamu, wis. Paling tuntutannya hanya itu. Nggak perlu kasih 100%. Kamu mau lari aja buat pressing lawan ketika off possession gitu loh. Wis, itu kayaknya para fans juga pasti udah puas gitu. Kamu wajib dijual ya. Jangan sekali-sekali kamu memiliki keinginan untuk tetap bertahan di Manchester United. Aku wis siap-siap bancaan soal Levot Rashford. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.